Ya baik, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Hari ini tadi sempat kita saksikan bersama kata-kata yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyambut Perdana Menteri Cina Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan hari ini sekaligus menandai 75 tahun persahabatan antara Indonesia dan juga Cina. Tadi kita lihat menteri ataupun pembantu presiden di Kabinet Merah Putih pertama yang menyalami PM Cina Li Qiang ini adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan dilanjutkan oleh Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Dan kemarin ini disambut juga oleh saat tiba di Indonesia pertama kali disambut oleh Menteri Investasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roslani. Nampaknya memang pertemuan antara PM Indonesia dan juga PM Cina maksud kami dan juga Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini akan membahas mengenai investasi dan juga sejumlah kerjasama lain di berbagai sektor, bukan hanya di sektor investasi saja. Tadi kita sempat melihat bahwa kerjasama yang akan dilakukan seperti kerjasama di bidang maritim yang akan dikembangkan antara Indonesia dan juga Cina. Dan beberapa kerjasama lainnya kemarin saat di Indonesia-Cina Business Forum yang digelar pada semalam, ini Prabowo juga menekankan kemitraan antara Indonesia dan Cina ini akan terus berlanjut seperti di kerjasama di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang investasi, dan di banyak sektor lainnya, hilirisasi seperti nikel dan lain sebagainya. Ini diharapkan, tadi Prabowo juga sempat menyampaikan bahwa pertemuan hari ini dapat memperkokoh bukan hubungan antara Indonesia dan juga Cina dan berdampak bukan hanya bagi kedua negara, pemirsa, bukan hanya berdampak baik bagi Indonesia dan juga Cina, melainkan berdampak baik bagi stabilitas kawasan, baik itu di Asia maupun kestabilan regional di dunia. Dan sebagai tambahan informasi, Rendra dan juga pemirsa, kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Jakarta hari ini akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 24 hingga tanggal 26 Mei 2025. Li Qiang menerima undangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebelum nantinya pada tanggal 26 ini akan diselenggarakan KTT Trilateral, KTT ASEAN, GCC, Gulf Corporation Country dan juga Cina. Ini adalah KTT Trilateral pertama kali antara ASEAN sebagai kawasan regional dan juga Cina sebagai state, sebagai negara, dan juga GCC yang akan digelar pada tanggal 26 Mei 2025 di Malaysia. Informasinya juga Presiden Prabowo juga akan menuju KTT tersebut, namun sebelumnya tadi kita saksikan bersama Li Qiang memenuhi panggilan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah kerjasama strategis antara dua negara. Pertemuan bilateral sedang dilakukan, informasinya juga akan ada pertemuan empat mata atau tete-a-tete. Tadi kita lihat, kita hitung sendiri ada sekitar lebih dari 13 menteri yang dibawa oleh Li Qiang, menteri ataupun delegasi Cina yang berhadapan dengan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di ruangan bilateral. Ini juga menimbulkan pertanyaan, memang belum ada konfirmasi resmi ya apa saja yang dibahas, namun banyak sekali isu nampaknya yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Dan Rendra dan juga pemirsa, tentunya pertemuan ini juga akan membahas mengenai konteks geopolitik dan juga ekonomi, di mana Indonesia dan juga Cina ini merupakan salah satu negara yang dipandang berpengaruh dalam kawasan, khususnya Indonesia di ASEAN dan Cina untuk dunia. Rendra. Untuk keterangan bersama dari Presiden Prabowo dan juga PM Cina ini rencananya akan disampaikan pukul berapa, Ikra? Ya, Rendra dan juga pemirsa, terkait dengan keterangan resmi atau konferensi pers, ini biasanya jika ada tamu kenegaraan ini akan disampaikan usai melaksanakan makan siang bersama antara dua delegasi yang sedang bertemu. Dari keterangan pers Biro Pers Media Istana, memang rencananya pertemuan ini akan ditutup dengan makan siang bersama antara delegasi Cina dan juga delegasi Indonesia delegasi Cina dan juga delegasi Indonesia. Dan nanti setelah itu kita akan saksikan apakah akan ada konferensi pers membahas poin-poin apa saja, kesepakatan apa saja yang akan dibahas antara Cina dan juga PM Cina dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka hari ini, Rendra.
Baik, lalu apakah saat ini sendiri pertemuan diplomatik atau pertemuan bilateral juga telah berlangsung dan apa saja nantinya akan dibahas, terutama poin-poin utama yang nantinya akan dibahas oleh kedua negara dalam pertemuan bilateral kali ini? Ya, terkait dengan poin-poin apa saja yang akan dibahas jika melihat dari komposisi menteri dan juga sambutan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia saat delegasi Cina tiba di Indonesia, ini pembahasan kuat arahnya ke arah peningkatan ekonomi, perekonomian. Tadi pertama kali PM Cina diperkenalkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan kedua tadi kami sempat menggarisbawahi Prabowo memperkenalkan Li Qiang kepada Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Dan kemarin ini PM Cina disambut langsung oleh Kepala Investasi, Kepala Danantara dan juga Menteri Investasi Rosan Roslani di Bandara Halim Perdana Kusuma. Memang untuk poin-poinnya ini kita masih harus menunggu apa saja poin-poin yang akan dibahas. Namun sempat terucap dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di Indonesia China Business Forum kemarin. Ini sejumlah sektor industri yang akan dibahas seperti investasi, pariwisata, kesehatan, maritim, sektor pendidikan. Bagaimana Presiden Prabowo Subianto juga memiliki sejumlah program-program prioritas yang akan dijalankan dalam pemerintahannya, khususnya seperti makan bergizi gratis dan swasembada pangan. Ini juga nampaknya akan dibahas dalam pertemuan ini karena tadi juga kita melihat ada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang turut serta dalam pertemuan antara delegasi Cina dan juga delegasi Indonesia di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Rendra. Ikra, melihat dari komposisi menteri yang juga menyambut Perdana Menteri Cina Li Qiang, apakah memang pertemuan ini menitik beratkan pada kerjasama di bidang ekonomi? Karena Anda tadi katakan bahwa pertama kali diperkenalkan kepada Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, lalu kemarin disambut oleh Menteri Investasi. Apakah memang akan ada sektor lain yang juga dibahas dalam pertemuan bilateral kali ini, Ikra? Ya, jika melihat pola-pola tamu kenegaraan yang datang ke Indonesia, khususnya memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto, Rendra dan juga pemirsa, ini biasanya isu yang akan dibahas ini akan ketika tamu negara ini tiba di Indonesia akan disambut langsung oleh menteri yang berfokus pada isu tersebut. Jika kita melihat pada kebelakang kemarin, pada kedatangan PM Kamboja, waktu itu yang menyambut adalah Menteri Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, dan memang informasinya membahas seputar informasi terkait dengan kementerian tersebut. Dan hari ini yang menyambut adalah Menteri Investasi, dan tadi juga diperkenalkan pertama Airlangga Hartarto, sosok Airlangga Hartarto yaitu Menteri Perekonomian. Memang cukup besar jika kita membahas isu perekonomian apa saja yang dibahas antara Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Cina Li Qiang, karena kemarin di Indonesia China Business Forum ini dan juga forum yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia, Li Qiang hadir lebih dulu untuk memastikan poin-poin kerjasama apa saja antara perusahaan Cina dan juga perusahaan Indonesia dapat memperoleh kerjasama antar kedua negara. Baik, ya, terima kasih Ikra. Informasi langsung dari Istana Kepresidenan di Jakarta. Kita akan nantikan bersama bagaimana perkembangan terkini dari hasil pertemuan bilateral antara Indonesia dan juga Tiongkok. Dan pemirsa, Breaking News TV One kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.